Halo semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Nyangkut Clubhouse ya. Oke, jadi pada video kali ini kita mau nge-review nih dari koin Tezos ya, atau XTZ. Nah, jadi Tezos ini per hari ini saya nge-record video itu di harga 79.000 ya, yang mana udah turun 7%-an lah kalau di Indodax itu ya. Nah, jadi kita akan nganalisa nih, kita akan ngeprediksi ya dari Tezos ini, apakah masih kita bisa ngebeli gitu, apakah oh ini harganya udah ketinggian nih, kita cari koin lain aja gitu ya. Nah jadi kita cari tahu gitu lah, apakah memang harganya udah ketinggian, seberapa besar koreksinya kalau memang misal koreksinya terjadi gitu guys ya. Jadi kita analisa semua di sini. Oke guys ya, jadi di sini kita udah ngebuka chart Tezos atau XTZ ya di candle daily satu hari di sini guys. Nah, jadi di sini kita lihat ya, kita ngelihat adanya tren uptrend atau bullish trend yang sangat kuat dari XTZ. Terbukti dengan adanya moving average 20 dan 50 yang condong menghadap ke atas di sini guys ya. Dan kalau kita ukur di sini sudutnya itu ya, sudutnya itu sebesar kurang lebih 70 derajat ya. 70 derajat menghadap ke atas ya. Yang mana bisa gue bilang kalau tren suatu koin itu udah lebih dari 45 derajat, maka kita bisa bilang tren tersebut sangat kuat. Dalam kasus ini arahnya uptrend, maka bullish trend ini sangat kuat. Nah, kalau misalkan dia menghadap ke bawah seperti ini guys ya, trennya ini dengan penurunan sudut sebesar minus 62%, maka kita bisa bilang trennya ini bearishnya sangat kuat. Di sini contoh kasusnya koin Pando guys. Jadi koin Pando ini sejak bulan Juli sampai sekarang itu terdepresiasi terus harganya ya. Nah di sini apa namanya di prank doang ini, dikira bakal naik ternyata bakal lanjut down, malah lanjut down gitu. Oke, jadi kita fokus aja nih ke XTZ guys ya. Kalau kita lihat dari RSI juga ya, RSI kita lihat posisi sekarang sedang terjadi overbought atau area jenuh beli ya, yang mana ini kurang lebih bakal terjadi banyak yang jualan ya, karena di sini udah harga pucuk banget guys ya, udah banyak yang beli, kemudian siapa sih yang nggak tertarik buat ngejual gitu ya. Oke, nah untuk hari ini yang hari ini ya candlenya itu ditutup dengan candle merah ya, yang mana di sini candle merahnya itu membentuk pola candlestick engulfing di sini guys, candle engulfing ya, yang mana di sini body candle merahnya lebih besar daripada body candle hijau sebelumnya ya. Nah di sini kita patut waspada karena candle bearish engulfing ini mengindikasikan bahwa trennya udah berubah gitu loh, artinya akan terjadi koreksi ya, entah dalam ataupun tidak, semua tergantung dengan market itu sendiri yang menentukan guys ya. Nah tetapi kalau kita lihat di candle sebelumnya di sini memang juga terjadi bearish engulfing ya, dengan candle merah di sini guys, kalian lihat ya. Sebenarnya memang bearish engulfing, tetapi kemudian diikuti oleh candle inside bar. Ya, candle inside bar yang mana candle hijau ini guys ya, candle hijau panjang ini namanya inside bar. Nah, artinya di sini dari penjual itu sebenarnya udah mulai mendominasi guys ya. Udah mulai mengendalikan pasar di sini di candle merah. Ya, tetapi kemudian dibalas lagi nih oleh retail-retail yang FOMO. Artinya di sini memang ya candle inside bar sini terbentuk oleh orang yang nggak kebagian barang gitu loh. Waduh ini XTZ udah naik ini ya, misalkan udah naik 50%, gue nggak boleh ketinggalan nih, gue harus ikut-ikutan nih. Jadi harganya makanya terdorong naik lagi sampai kurang lebih 33% di sini ya. Jadi bisa gue katakan di sini adalah orang FOMO yang belinya. Oke, 3 candle ini selama 3 hari ini bisa gue bilang orang FOMO guys, orang FOMO yang ketinggalan beli ya. Dan candle sebelumnya ini ya, dari sini sampai sini itu bisa gue bilang adalah candle yang dibentuk oleh market maker ya, atau bandar ya. Ya, karena memang di sini kita lihat dari bandar ini udah ngebuang barang ya, sampai terkoreksi sebesar 24%-an lah lebih lah ya, 25%-an lebih lah ya. Di sini artinya memang dari bandar sini udah ngebuang barang ya, sisanya FOMO gitu. Kenaikan sisanya ini adalah FOMO, orang-orang yang apa namanya ketinggalan gitu ya, nggak mau ketinggalan tren ya. Orang lagi ini nih cuan di XTZ, gue nggak boleh
ketinggalan juga nih, mesti cuan juga di XTZ. Nah, bisa dibilang seperti itulah ya dari market XTZ ini guys ya. Nah, kemudian kita balik ke topik utama ya, mengenai pertanyaan kita di awal tadi, apakah kita masih bisa ngebeli dari XTZ ini ya? Apakah gua udah ketinggalan nih bang, gua mau profit juga di XTZ ya. Oke, ini akan kita zoom in dulu ya ke candle 4 jam ya guys ya. Kalau kita lihat strukturnya di sini dari XTZ ya, ketika dia menyentuh moving average 20, dia selalu mantul di sini guys ya. Bisa kita katakan ini adalah titik support kuat ya dari XTZ ini guys. Waduh, harga udah turun aja nih 77.000. Tadi masih 78.000 ya. Nah, di sini ketika dia menyentuh atau break ya di sini dari XTZ dari moving average 20, biasanya harga akan selalu mantul gitu, selalu rebound. Di sini dia 4 kali ya rebound. 1 2 3 4 ya. Di sini kita belum tahu dia bakal rebound apa enggak gitu ya guys ya. Nah, maka di sini kita bisa menunggu konfirmasi untuk bisa masuk di koin XTZ ini guys. Karena yang namanya entry itu kita wajib menggunakan konfirmasi ya. Bukan menggunakan emosi di sini guys ya. Kita ambil contoh kasus di sini, kita bikin contoh kasus. Dari Cardano misalnya, dari Cardano. Nah, ini kalau kita lihat Cardano candle 1 hari itu di tanggal 23 Agustus ya. Di sini dia terkoreksi cukup dalam guys ya, sebesar 14%. Jadi orang-orang udah pada mikir nih, waduh dari Cardano udah koreksi dalam nih, kita cabut aja, kita cut aja nih. Nah, tunggu dulu ya. Tapi kalau kita zoom in, kita zoom lagi dari chart Cardano ini, ketika dia terjadi koreksi, itu ada yang namanya candle tangga ini guys ya, berbentuk 3 di sini. Kalau gua untuk entry itu cukup 2 aja guys ya. Cukup 2 aja di sini ya. Nah, dan kemudian di sini terjadi pula ya, dia breakout dari resisten di sini ya. Mini resisten bisa gue bilang, resisten kecil di sini. Nah, ketika sudah membentuk candle kuat di sini guys ya, candle 3 berjejer di sini ya, maka ini bisa menjadi titik konfirmasi bagi kita ya, untuk nge-scalping ya. Gua katakan ini adalah teknik untuk meng-scalping, artinya beli dan jual dalam waktu singkat ya, bukan untuk nge-hold jangka panjang ya guys ya. Ini adalah salah satu teknik trading yang biasa gua pakai gitu ya. Nah, jadi di sini konfirmasinya yaitu ketika udah break dari resisten trend line dan resisten support di sini bisa menjadi konfirmasi bagi kita buat masuk ke di market Cardano. Nah, hal ini bisa kita terapkan juga di market XTZ sekarang guys ya. Walaupun sekarang terjadi candle merah, kita wajib menungguin namanya candle konfirmasi ya. Di sini aja kita lihat aja contohnya guys ya. Di sini maka kita lihat ada candle engulfing ya. Walaupun di sini terjadi false breaknya, tetapi kemudian trennya itu sangat kuat dari XTZ. Kemudian ya di sini yang namanya market lagi uptrend strong seperti ini, teknik entry on breakout itu bisa gua katakan sangat efektif guys ya. Diikuti dengan yang namanya price action ya. Apalagi kita paham yang namanya jenis-jenis candlestick ya guys ya. Di sini kita lihat aja deh ya contoh beberapa kali. Nah, jadi sekarang mau retest nih dari XTZ ya. Mau retest support 77.000 di sini guys ya. Dia mau tes support di sini ternyata ya. Nah, oke, kita fokus ke teknik breakout dulu guys ya. Di sini kita lihat contohnya ya, dia dari XTZ itu breakout di sini. Akan gue perjelas lagi ya, kita bikin ellipse di sini. Nah, maka di sini kita bisa entry sebenarnya. Ketika dia sudah break titik ini guys ya, apalagi dia bentuk candle impulsif seperti ini. Kemudian kita lihat lagi ya contohnya. Sini. Di sini sebenarnya kita bisa entry juga ya dari XTZ. Kemudian di sini gitu ya. Nah, ini salah satu contoh kasus aja guys ya dari teknik entry on breakout di sini. Apalagi diikuti dengan volume yang tinggi ya di sini. Maka bisa menjadi konfirmasi bagi kita. Nah, ini salah satu aja contoh beberapa teknik ya entry on breakout di sini guys ya. Nah, oke, yang terakhir ya, jadi kesimpulannya apakah kita bisa masuk dari market XTZ ini? Jadi kesimpulannya adalah belum bisa ya, karena kita wajib sabar, wajib menunggu dari titik konfirmasi dari XTZ ini, apakah memang dia harganya itu sudah menguat ya, apa belum gitu ya. Untuk sekarang harganya masih melemah bisa gue bilang guys. Di sini bisa kita lihat penjual sangat mendominasi ya dalam beberapa jam terakhir di sini. Artinya ada banyak yang jualan gitu ya. Nah, ini wajib hati-hati karena ketika dia sudah menguat dari
penjualnya ini ya, maka bisa kita bilang akan terjadi koreksi dalam seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita wajib menggunakan ilmu ini guys ya untuk sebelum kita masuk ke market ya. Nah, jadi untuk perkiraan harga dari XTZ sendiri ya, untuk perkiraan harga sendiri tentu kita masih punya target itu di sekitaran all time high. All time high itu ada di 100 ribuan ya, ini target kita untuk jangka panjang. Tetapi untuk sekarang ya bisa kita bilang bakal terjadi koreksi terlebih dahulu ya. Entah itu koreksi dalam ataupun koreksinya nggak dalam ya. Jadi bijaklah dalam bertrading ya, selalu gunakan separuh ya, atau kuranglah dari modal kalian. Pokoknya secukupnya kalian aja lah ya. Dan selalu gunakan stop loss kalau diperlukan gitu guys ya. Mungkin itu aja tips dari gua mengenai XTZ ini. Silakan tinggalkan kolom komentar di bawah apabila kalian ada saran. Oke guys.